Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gladi Pet Aye, Rete Buana Rena dan Duta Kabupaten siap pukau masyarakat Bali. Panitia Pesta Kesenian Bali ke-47 sediakan tribun bagi penonton Pet Aye. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, untuk mematangkan persiapan dalam mempertunjukkan atau mempersembahkan pertunjukan serangkaian pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 digelar Gladi Pet Aye. Pet Aye menjadi acara pembuka serangkaian pelaksanaan PKB yang sangat dinanti masyarakat Bali. Pet Aye akan dilaksanakan tanggal 21 Juni 2025 mulai pukul 2 siang bertempat di depan Monumen Bajra Sandi Denpasar. Rete Buana Rena menjadi pertunjukan pembuka dalam pelepasan Pet Aye serangkaian pembukaan Pesta Kesenian Bali tahun 2025 untuk mematangkan persiapan pertunjukan spektakuler yang akan dilepas oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon tanggal 21 Juni 2025 dilaksanakan gladi bersih yang bertempat di depan Monumen Bajra Sandi. Institut Seni Indonesia ISI Bali tahun ini mempersembahkan pertunjukan seni yang siap memukau penonton yang mengangkat tema besar Jagat Kerti. Adapun sinopsis Rete Buana Rena menyajikan barungan anyar bernama Gongguong Gumi, instrumen gamelan moncol sarwa datu. Siwa mencipta tata semesta dalam energi tarian kosmik. Seluruh yang tumbuh memekar seanggun irama alam, seluruh yang hidup bergerak, bertindak dan berkarya mendandani bumi. Gongguong Gumi menggelar altar Adinada Nuwur Siwanata Raja, Tedun Menata Rete Buana. Semua menari meraya ritmis samasta. Gladi Pet Aye menjadi tanda kesiapan dalam mempersembahkan garapan seni terindah bagi masyarakat Bali. Ini kan H-1 dari persiapan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Hari ini kita sudah mulai dengan melakukan gladi baik di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi maupun juga nanti sebentar jam 6 sore kita akan melakukan gladi di Taman Budaya. Karena acaranya besok kan kita 2 kali sini hanya untuk pelepasan dan pelaksanaan pawai. Sedangkan upacara pembukaan Pesta Kesenian Bali itu kita laksanakan di diatur dengan baik besok karena biasanya masalah kita saya kira persiapan bagus. Mari sama-sama kita berdoa biar besok acara bisa berjalan dengan bagus dan juga diberikan kemudahan. Selain pertunjukan isi Bali, pertunjukan budaya dari masing-masing duta kabupaten kota juga sangat dinantikan oleh masyarakat maupun penonton yang hadir. Persiapan dari jauh-jauh hari sudah dilakukan untuk menyajikan seni dan budaya khas dari masing-masing kabupaten kota sebali. Salah satunya Duta Kabupaten Gianyar yang akan menyajikan kesenian khas Desa Ubud seperti gong beri, siat, sambok seke angklung perempuan dan melibatkan 400 seniman. Yang pertama itu ada gong beri, setelah itu ada ciri khas lelondek dari ciri khas Gianyar, setelah itu ada siat sambok yang mencerminkan tradisi yang ada di Ubud. Setelah itu ada seke angklung wanita. Setelah seke angklung wanita kita ada pelegongan, seke pelegongan yang menampilkan pelegongan dengan ciri khas gaya pelihatan. Nah, dan setelah pelegongan kita ada untuk pemungkas fragmen tari yang berjudul Singa Ambara Kerta, yang bertema awal mula terjadinya Desa Singakerta yang ada di Ubud. Selain persiapan di lokasi pawai, gladi juga dilaksanakan di panggung terbuka Art Center pada sore harinya, setelah gladi Pet Aye pada pagi hari.
Diharapkan pesta kesenian terbesar masyarakat Bali yang digelar tahunan ini bisa memberikan tampilan budaya nan memukau bagi masyarakat luas. PKB akan dilaksanakan selama sebulan, yakni 21 Juni sampai 19 Juli. Juliana, Bali TV. Karangasem Festival 2025 yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-385 Kota Amblapura resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste didampingi Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata Gospar dan Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa Guru Pandu pada Kamis 19 Juni 2025 yang ditandai dengan pemukulan tambur, gong, dan kulkul. Pembukaan festival berlangsung di Monumen Tugu Pahlawan Ciung Wanara yang diawali dengan pelepasan parade budaya dari seluruh kecamatan di Karangasem. Ratusan peserta dari 8 kecamatan tampil memukau dalam parade budaya yang menjadi pembuka meriah peringatan hari ulang tahun ke-385 Kota Amblapura. Pembukaan diawali dengan formasi 385 dalam tari pendet massal oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata atau Gospar mengungkapkan tema festival kali ini adalah Harmony to Happiness, mengandung makna yang sangat penting, yaitu untuk membangun keselarasan dan keharmonisan antara masyarakat dan lingkungan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dalam sambutannya, Bupati Gospar menyampaikan bahwa Karangasem Festival 2025 menjadi salah satu instrumen untuk mengukur program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karangasem selama 100 hari pertama masa jabatan. Festival tahun ini bertajuk Harmony to Happiness yang memiliki makna membangun keselarasan, keharmonisan dalam masyarakat dan lingkungan untuk mencapai kebahagiaan kesejahteraan bersama. Karangasem Festival tahun 2025 ini sebagai instrumen mengukur program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati. Dapat kami laporkan hal-hal yang sudah kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama, RPJMD 2025-2030 Karangasem yang Agung. Yang kedua, percepatan perbaikan infrastruktur dan respon bencana. Ketiga, pengolahan sampah berbasis terbarukan. Yang keempat, event Karangasem Air Pekan. Kelima, program hibah dan bansos dianggarkan ulang. Yang keenam, penurunan tarif air dan percepatan layanan air bersih. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste dalam sambutannya menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai landasan membangun Bali ke depan. Tiga bangga mungkin, weten putus kecamatan mungkin sami parade seni dan budaya. Tiang titip hanya satu kepada masyarakat Karangasem. Karangasem boleh maju, tetapi dengan kemajuan Karangasem jangan sampai menggerus akar adat dan budaya kita. Narita kala sampun yuso puniki 385 Kota Semarapura puniki tiang Raden Mangkin mengaturkan Dirgahayu Amblapura yang ke-385, semoga kokoh, jaya, jaya, dan jaya selalu.
Puncak perayaan HUT ke-385 Kota Amlapura akan digelar di Taman Budaya Chandra Buana Amlapura dengan berbagai pertunjukan seni, budaya, dan pameran UMKM lokal. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari mulai 19 hingga 22 Juni 2025. Yana dan Sukma, Bali TV. Universitas Hindu Indonesia UNHI melaksanakan ujian terbuka promosi doktor dengan menghadirkan Promovendus Iketut Dharma Kresna Wijaya. Mahasiswa program studi Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan Fakultas Ilmu Agama dan Budaya UNHI ini dinyatakan lulus menyandang gelar doktor. Ujian terbuka promosi Doktor Universitas Hindu Indonesia diketuai oleh Profesor Dr. Iketut Suda MSI dengan menghadirkan Promovendus Iketut Dharma Kresna Wijaya. Dalam disertasinya berjudul Satu Skutus Nyuhmadan dalam Tradisi Usada Bali, dalam proses ujian terbuka yang diisi dengan berbagai pertanyaan dari tim penguji internal maupun eksternal tersebut, Promovendus Iketut Dharma Kresna Wijaya dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dan berhak menyandang gelar doktor. Dengan demikian, saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu agama dan kebudayaan serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Promovendus Iketut Dharma Kresna Wijaya mengatakan dibuatnya disertasi Satu Skutus Nyuhmadan dalam tradisi Usada Bali ini tidak terlepas dari keinginannya untuk melestarikan budaya Bali melalui kelapa atau nyuh, karena segala proses upacara dan usada Bali membutuhkan kelapa. Dari tahun ke tahun kebutuhan nyuh di Bali semakin tinggi, serta harga semakin mahal. Nyuhmadan memiliki berbagai jenis dan fungsinya. Nyuhmadan dikategorikan menjadi satu skutus jenis berdasarkan karakteristik fisik, manfaat dan kegunaannya dalam berbagai aspek kehidupan. Klasifikasi tidak hanya didasarkan ciri-ciri botani, tetapi mempertimbangkan aspek filosofis dan kepercayaan yang berkembang dalam sistem pengetahuan tradisional. Setiap jenis nyuhmadan memiliki khasiat tertentu sesuai keperluan pengobatan, ritual keagamaan, atau konsumsi sehari-hari. Terdapat satu skutus nyuhmadan dengan manfaat spesifik dalam pengobatan tradisional yang digunakan sebagai obat herbal, sarana pembersihan spiritual, medium ritual penyembuhan, dan simbol kepercayaan. Nyuhmadan juga berpotensi sebagai bahan baku kesehatan herbal, termasuk minyak kelapa murni atau VCO, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang telah divalidasi secara ilmiah. Kelapa madan itu klasifikasinya dari bentuk, warna, jenis, itu klasifikasi penamaannya. Dari 108 kelapa madan, ada 35 jenis kelapa niskala. Artinya kelapa niskala itu bisa ada di semua kelapa. Keberadaan satu skutus kelapa di Bali masih ada. Cuman ada jenis-jenis kelapa juga tidak begitu banyak keberadaannya. Kita bisa hitung dengan jari. Kelapa ini mulai hampir punah. Makanya di sini dah niat saya dalam penelitian disertasi ini untuk melestarikan kelapa. Saya sudah kurang lebih membibitkan kurang lebih 2.500 nyuhmadan yang saya sudah sebar keberadaan ke seluruh kabupaten kota di Bali, dan sudah saya data di mana-mana itu. Dalam kesempatan juga diserahkan sertifikat kelulusan kepada Iketut Dharma Kresna Wijaya dan menyandang gelar doktor yang ke-176 di UNHI. Diharapkan pemanfaatan nyuhmadan memberikan dampak luas meliputi penguatan praktek pengobatan berbasis komunitas, pelestarian nilai lokal, pembentukan identitas budaya Bali serta peluang ekonomi bagi petani dan pelaku usaha kecil. Raiswantara, Bali TV. Panitia Pesta Kesenian Bali ke-47 sediakan tribun bagi penonton Pet Aye. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Sehingga nantinya sampah yang hanyut ke bawah arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Pemirsa, jelang pelaksanaan PET-AYE atau Pawai Pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-47, persiapan panggung kehormatan dan tribun bagi penonton telah mendekati rampung. Keberadaan tribun penonton baru pertama kalinya disediakan panitia PKB tahun ini demi ketertiban dan kenyamanan penonton. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arya Sugiarta mengungkapkan dalam pelaksanaan pawai pembukaan di depan Monumen Bajrasandi, selain menyediakan panggung VVIP untuk tamu undangan, Disbud Bali juga akan menyediakan tribun untuk penonton. Tribun ini akan ditempatkan di sepanjang rute pawai dari ujung timur sampai ke barat, namun tidak menggunakan atap. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi membludaknya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang ingin menyaksikan langsung kemeriahan pawai pembukaan PKB sehingga lebih tertib dan nyaman. Lebih tertib dan juga penonton lebih nyaman. Selama ini kan kita lama sekali tuh kita lupa bahwa penonton itu kan harus kita perlakukan dengan baik, ya kan gitu kan. Sehingga PKB ini benar-benar memberikan kenyamanan bagi semua orang. Masa hanya pejabatnya aja yang dibuatin tribun bagus, penontonnya tidak kan. Ini kan PKB menggunakan APBD kan gitu kan. Pertama kali. Iya, biar penonton juga merasa nyaman. Kemarin kan saya sangat kasihan melihat mereka duduk di bawah. Kan Kak Etis, jadi Pak Gub terus memerintahkan saya buatin tribun untuk penonton biar mereka juga nyaman sama seperti itu. Sementara itu, Koordinator Tim Kreatif PKB ke-47 Kadek Wahyudita mengatakan persiapan panggung dan tribun penonton telah mulai dilaksanakan seminggu sebelum acara. Saat ini persiapan panggung telah mencapai 90% dan diharapkan bisa selesai tepat waktu. Persiapan Pesta Kesenian Bali, terutama di PET-AYE ini kita sudah melakukan persiapan mulai sejak 1 minggu yang lalu dengan berbagai persiapan, menyiapkan panggung VVIP, VIP, kemudian juga kita menyiapkan tribun tempat duduk untuk penonton yang lebih tertata rapi. Nah, jadi sampai saat ini persiapannya itu kurang lebih sudah 90%. Kita tinggal menambah dekorasi-dekorasi kecil seperti bunga dan lain tribun, taman dan lain sebagainya itu, sehingga besok kita sudah dapat melihat panggung ini sudah jadi dengan baik. Kadek Wahyudita menambahkan demi kenyamanan penonton, panitia juga telah menyediakan 2 toilet portable di sekitar lokasi acara. Untuk mengurangi timbulan sampah, masyarakat yang akan menyaksikan pawai PET-AYE diharapkan tidak membawa botol minuman plastik. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, pengambilan sumpah janji PPPK dan penyerahan SK CPNS tahun 2024 sebanyak 3.692 aparatur sipil negara ASN baru dilaksanakan oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre dalam sebuah upacara di lapangan Ngurah Rai Singaraja. Bupati Sucidre meminta kepada ASN baru untuk menjadi solusi dan bukan menjadi bagian dari masalah. Jumlah tersebut terdiri dari 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 3.569 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati Sucitra mengatakan bahwa pengambilan sumpah bukan sekedar formalitas, melainkan tonggak awal pengabdian sebagai abdi negara dan masyarakat. Ia mengingatkan para ASN baru untuk menjalankan amanah dengan integritas, loyalitas, dan profesionalisme penuh. Itu
Jadi ini kan ada proses administrasi yang harus kita lalui. Jadi kan kita nggak boleh gerasa gerusu, karena jabatan ini kan amanah yang harus kita lihat dulu rekam jejaknya, prestasinya, dedikasinya, loyalitasnya. Kemudian yang paling penting itu kan yang tidak tercela itu. Ya, jadi kita harus lihat semua itu, sehingga baru kita nanti. Pentingnya berinovasi juga ditekankan dalam memberikan pelayanan terbaik di era keterbukaan dan masyarakat yang semakin kritis seperti sekarang. Ia mengingatkan para ASN baik P3K maupun PNS untuk memahami hak dan kewajibannya, taat pada peraturan serta mengutamakan etika dan kesopanan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Buleleng Gede Suyase selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Kabupaten Buleleng mengungkapkan, detail pengadaan ASN 2024 dari total 4.269 formasi, 145 CPNS dan 4.124 P3K yang disetujui terisi 123 CPNS, 2 tenaga kesehatan dan 121 tenaga teknis, serta 3.569 P3K, 90 guru, 47 tenaga kesehatan, dan 3.432 tenaga teknis. Ya, seperti yang kita rencanakan bahwa untuk P3K lingkup Seda itu jumlahnya sekitar 256 orang. Nah, untuk tidak menimbulkan kekreditan dan mereka juga semangat, mereka juga sedang menikmati kebahagiaan karena statusnya makin jelas. Ya, saya sudah ajak untuk membagi kebahagiaan dengan para sopir bemo yang saat ini memang penumpangnya sangat sulit. Suyasa menjelaskan sebanyak 22 formasi CPNS tidak terisi karena tidak ada pelamar sebanyak 20 formasi, tidak lulus administrasi sebanyak 1 formasi, dan mengundurkan diri 1 formasi. Untuk P3K, 8 orang tidak dapat diangkat karena meninggal, 5 orang, 1 putus kontraknya karena indisipliner, dan 2 mengundurkan diri. Yang menarik dari proses pelantikan ASN ini adalah sebanyak 30 bemo digunakan untuk mengangkut para ASN menuju Taman Kota Singaraja. Yasari Yuli, Bali TV. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan kegiatan retreat Kepala Daerah gelombang kedua akan digelar pada 22 Juni 2025 mendatang. Para kepala daerah akan menjalani kegiatan retreat di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan kegiatan retreat Kepala Daerah gelombang kedua akan digelar pada 22 Juni 2025 mendatang. Para kepala daerah akan menjalani kegiatan retreat di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Bima Arya menyampaikan muatan materi yang akan disampaikan dalam retreat gelombang kedua nanti tidak akan berbeda jauh dengan yang sebelumnya dalam retreat kepala daerah gelombang pertama yang digelar pada 21 hingga 28 Februari 2025 lalu di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Bima Arya menambahkan salah satu materi yang akan disampaikan dalam retreat tersebut adalah soal hak dan kewajiban sebagai kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajibannya. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni. Jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang atau 40 pasang gitu ya. Yang ikut adalah yang terakhir dilantik. Seperti pagi tadi ada pelantikan Bupati 4 Lawang di Sumatera Selatan, itu akan bergabung begitu. Nanti akan diselenggarakan pelepasan di tempat ini hari Minggu tanggal 22 dan akan bergerak menuju IPDN Jatinangor. Dan retret akan diselenggarakan sampai akhir minggu, kira-kira begitu ya, sampai menjelang liburan nanti. Dan kontennya atau substansinya sama dengan retret gelombang pertama, dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas dan juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban, dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajibannya.
Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Seniman minta Pesta Kesenian Bali jangan lupakan spirit tari Siwanata Raja. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemariang disampun anak alit nek kulit. Petapah kalem bos, mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS 6. Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sekaligus melepas pawai atau ped aye di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajrasan di Renon, Denpasar, Sabtu 21 Juni 2025. Seniman menilai sekalipun tiap tahun tema PKB berganti, namun spirit tari Siwanata Raja jangan sampai terlupakan. Apa spirit itu? Ikuti laporan berikut ini. Tari Siwanata Raja wujud Dewa Siwa sebagai penari agung semesta, kosmik, spiritual, dan filosofis. Sebuah ironi karena simbol yang seharusnya menjadi jiwa penyelenggaraan PKB justru hanya menjadi ornamen visual yang statis, bukan sumber inspirasi dinamis bagi penciptaan kesenian Bali masa kini. Seniman asal Sukawati yang juga dosen isi Bali, Dr. Ikadek Swartaya kepada Bali TV, Jumat 20 Juni 2025, mengungkapkan figur Siwanata Raja dalam tradisi Siwaisme begitu kuat berakar dalam sejarah spiritualitas Bali. Tari ini menyimpan filosofi yang sangat dalam dan menyeluruh bagi setiap bentuk kreativitas seni dan tari, karawitan, sastra hingga rupa. Ia menari bukan untuk sekedar memukau, tetapi untuk melangsungkan siklus abadi penciptaan, pemeliharaan, kehancuran, pengaburan, dan anugerah, 5 aspek dalam ajaran Pancakritya. Disinilah titik awal kontemplasi bahwa seni bukan sekedar ekspresi, melainkan manifestasi dari ritme kosmik yang digambarkan lewat tubuh Dewa Siwa yang menari di dalam lingkaran api. Anehnya jarang sekali kita melihat garapan seni dalam PKB, baik drama tari, garapan karawitan, pagelaran puisi, maupun karya rupa, yang secara eksplisit mengangkat Siwanata Raja sebagai spirit penciptaan. Padahal dalam semangat PKB yang idealnya menjadi ruang eksplorasi dan spiritualisasi seni, simbol Siwa sebagai penari utama semesta layak ditempatkan sebagai sumber kreativitas utama. Lebih menyedihkan, panitia PKB pun cenderung membiarkan hal ini berjalan rutin tanpa dorongan kontekstualisasi filosofis yang lebih mendalam terhadap simbol utamanya itu. Sebab Siwanata Raja bukan sekedar lambang pelebur atau penghancur sebagaimana ditafsirkan secara sempit oleh banyak pemula, tetapi justru perwujudan harmoni tertinggi dari estetika Hindu, Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kesucian, dan keindahan. Pesta Kesenian Bali
kini memasuki usia penyelenggaraan yang ke-47 tahun. Dalam perhelatan ini terdapat satu simbol yang senantiasa terpampang megah pada logo resmi dipajang di puncak candi panggung Arde Chandra Taman Budaya Bali dan ditebar dalam spanduk acara. Namun kerap luput dari telah mendalam maupun perwujudan artistik di arena utama kesenian Bali itu sendiri. Ia adalah figur Siwa Nataraja, Dewa Siwa sebagai penari agung semesta, kosmik, spiritual, dan filosofis. Pada bagian lain, Kadek Suwartaya mengungkapkan gerakan tari Siwa Nataraja adalah wujud konkret dari prinsip-prinsip Satyam, Siwam, dan Sundaram. Setiap kaki yang menapak dan tangan yang memutar semesta menjadi representasi dari penciptaan dan pembebasan. Simbol tubuhnya yang meliuk dalam praba atau lingkaran api, tangannya yang membawa kapak dan kendang kecil, kaki yang menapak iblis kegelapan atau Asura Muyalaka, dan satu kaki lain yang terangkat menunjukkan anugraha, merupakan basis visual dan semantik yang sangat kaya untuk dikembangkan menjadi estetika tari Bali. Siwa Nataraja ini menunjukkan betapa besar peran Siwa Nataraja sebagai inspirasi, namun sayangnya lupa diartikulasikan oleh para koreografer kontemporer Bali di VKB. Swece Bali TV. Sekegong Wira Agra Kusuma, Desa Blakiyuh, Kecamatan Abian Semal, Badung, sebagai Duta Gong Kebiar Dewasa atau GKD Kabupaten Badung, siap tampil terbaik pada ajang tahunan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47 tahun 2025. Sekegong Wira Agra Kusuma akan membawakan 3 buah garapan yang siap menggema di panggung terbuka Arde Chandra Denpasar. Bendesa adat Blakiyuh I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja saat gladi bersih di Balai Subak Blakiyuh mengatakan sesuai dengan kriteria GKD Duta Badung akan menampilkan 3 buah garapan, yakni tabuh 6 lelambatan periring kreasi, tari kreasi kekebiaran, dan fragmentari. Ketiga garapan ini terinspirasi dari sejarah Desa Blakiyuh, mulai dari sejarah Singosari sebagai cikal bakal Desa Blakiyuh, keberadaan Pura Luhur Giri Kusuma dengan berbagai taksunya dengan adanya Pelinggih Ratu Panji, dan tradisi di Pura Giri Kusuma termasuk tari kecak Blakiyuh juga menjadi inspirasi para penggarap yang dituangkan dalam sebuah tabuh gending. GKD Badung ini melibatkan puluhan seniman dan pendukung lainnya. Pementasan Sekegong Wira Agra Kusuma Blakiyuh yang ditunjuk menjadi Duta Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Badung pada PKB ke-47 tahun 2025 dan akan pentas di PKB pada Jumat malam 11 Juni 2025 sekitar pukul 20 WITA. Persiapan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan pembina dari Dinas Kebudayaan Badung. Acara gladi bersih ini mendapat perhatian khusus dengan hadirnya Bupati Wayan Adi Arnawo didampingi Nyonya Rasniati Adi Arnawo yang menyaksikan langsung penampilan Duta GKD Badung sekaligus memberi motivasi dan dukungannya sehingga dalam pementasan pada tanggal 11 Juli 2025 nanti dapat berjalan dengan lancar, baik dan sukses. Usai menyaksikan gladi bersih tersebut, Bupati Adi Arnawo yang diterima Ketua Panitia GKD Badung Iwayan Sandiase. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, tim khusus Goa Poleng Satres Narkoba Polres Buleleng kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi di Buleleng. 8 tersangka berhasil diamankan. Kepala Bagian Operasi KBO Satres Narkoba Polres Buleleng Ibda Dewa Putu Arta mengungkap bahwa pihaknya terus bergerak cepat merespon informasi dari masyarakat. Tersangka berinisial GD dengan barang bukti sabu seberat 0,54 gram bruto berhasil diamankan di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Singaraja. Selain sabu ditemukan juga alat hisap bong, pipet kaca, korek api, dan ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi. Sementara dari 2 pelaku lain berinisial YA dan RN di Jalan Teleng, Kelurahan Banyuasri, polisi mengamankan sabu seberat 0,227 gram bruto. Berikutnya polisi membekuk pasangan AT dan SN dengan barang bukti total sabu 0,39 gram bruto dan alat hisap. Sementara JW dan KL dibekuk di Desa Pancasari Sukasade dengan 4 paket sabu seberat 0,76 gram bruto beserta alat hisap dan sepeda motor.
Terakhir pada 7 Juni 2025 di Desa Les, Kecamatan Tejekule, seorang pelaku berinisial KS diamankan dengan barang bukti 10 paket sabu seberat 2,1 gram bruto, ponsel, dan diduga terlibat dalam transaksi jual beli. KBO Satres Narkoba Ibda Dewa Putu Arta memaparkan modus para pelaku hampir seragam, yakni membeli, membawa, dan menyimpan sabu untuk dipakai maupun diperjualbelikan. Pukul 10 WITA 22.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Probi, Orang Bandung Timur, Orang Bandung, Kecamatan Beleng, Kabupaten Beleng. Seluruh pelaku kini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yasari Yuli, Bali TV. Ombak Pantai Kuta masih menjadi daya tarik peselancar kelas dunia. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Ombak Pantai Kuta di Bali masih menjadi daya tarik bagi para peselancar dunia karena ombaknya yang besar dan angin kencang membuatnya ideal untuk surfing. Ombak ini memungkinkan peselancar untuk melakukan berbagai trik dan aksi sehingga menjadi pilihan oleh kalangan peselancar. Pantai Kuta yang merupakan salah satu destinasi pariwisata di Bali ini tidak hanya dikunjungi oleh wisata lokal namun juga menjadi tujuan wisatawan asing. Selain menikmati keindahan alamnya, juga menjadi salah satu tempat destinasi peselancar kelas dunia. Pantai Kuta telah menjadi tuan rumah berbagai kompetisi surfing internasional, menunjukkan reputasinya sebagai destinasi surfing kelas dunia. Seperti pada Beach Walk Kuta Fest 2025, ratusan peselancar kelas dunia berlaga dalam ajang ini, menampilkan bakat-bakat peselancar terbaik dari kelas junior, longboard man, longboard woman, open man, dan open woman. Dari ombak sendiri atau dari Kuta sendiri kan lebih banyak bisa masuk ke semua, karena kan kita tadi 5 kategori, ada junior, ada longboard, woman, longboard man, open woman, open man, open woman. Jadi kita pengen sebenarnya merangkul atau mengajak semua surfer baik yang dari pemula sampai yang profesional. Cuma memang kita mengejar ombak semuanya, kita berpacu sama alam karena kita tidak bisa mengendalikan alam. Sekali lagi kita mengikuti alam, jadi kita benar-benar semuanya berdasarkan alam yang ada di Bali, kita menghargai semua yang ada di Bali. Sementara itu, selain berselancar, hamparan pasir putih Pantai Kuta yang luas membuatnya ideal untuk berjemur dan menikmati sinar matahari, serta Pantai Kuta menawarkan pemandangan sunset. Rai Suwantara, Bali TV. Konsep tebe modern kini hadir untuk membantu dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya sampah organik. Tebe modern dibangun di pekarangan rumah dengan kedalaman 2 meter dan diameter lingkar 80 cm.
Perbekal Desa Batu Bulan Kangin, Iwayan Alit Putra Atmaja mengungkapkan pemerintah Desa Batu Bulan Kangin menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui pembangunan tebo modern di seluruh Banjar. Program ini menjadi prioritas desa pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Putra Atmaja menambahkan sebanyak 282 titik tebo modern tengah dibangun secara merata di 9 Banjar, masing-masing mendapatkan alokasi 31 titik. Tebo modern tersebut dirancang dengan kedalaman 2 meter, menggunakan satu buah buis beton lengkap dengan penutup, tanpa dinding di bagian bawah. Tujuannya agar mikroorganisme dapat hidup bebas dan membantu menguraikan sampah organik secara alami. Program ini diarahkan untuk mendorong pengelolaan sampah organik mandiri di setiap rumah tangga. Guna merealisasikan program tebo modern tersebut, perangkat desa tentu saja memerlukan partisipasi aktif masyarakat Desa Batu Bulan Kangin. Kita membuat lubang besar dengan satu bis kedalaman 2 meter. Nah, kemudian itu disebut dengan tebo modern. Endingnya nanti biar masyarakat bisa mengelola sampah organiknya sendiri di rumah. Nah, itu harapan yang ke depan. Tetapi tetap partisipasi masyarakat harus. Nah, di samping itu guna dari tebo modern atau tank modifikasi, yaitu bisa secara menyeluruh khususnya untuk masyarakat Batu Bulan Kangin secara secara terus-menerus mengurangi sampah organik. Artinya sampah organik kita selesaikan di rumah masing-masing tanpa mengotori desa yang lain. Itu sifatnya mandiri. Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kasih Kesra Batu Bulan Kangin, Imade Joni Arta menambahkan, upaya untuk penanganan sampah di Desa Batu Bulan Kangin sudah sejak beberapa tahun diupayakan. Salah satunya melalui program Bank Sampah di tahun 2021. Pihaknya berharap program ini akan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah tangga masing-masing. Terkait permasalahan sampah ini adalah permasalahan yang sangat pelik. Nah, permasalahan untuk kita semua dari tahun 2021 kami di Desa Batu Bulan Kangin sudah melaksanakan kegiatan bank sampah. Nah, di sana sebenarnya Desa Batu Bulan Kangin di atas komando Bapak Perbekal sudah mulai untuk berbenah melakukan pemilahan-pemilahan 3 sampah tersebut, sehingga integritasnya untuk di tahun 2025 sebagaimana dianggarkan di dalam APBDes kita bisa mengeksekusi 282 tebo modern. Nah, itu kita melakukan sosialisasi mulai dari tahun 2021 sebenarnya, dari pemilahan 3 jenis sampah sampai tereksekusinya sampah organik itu di masing-masing rumah tangga. Tahap awal 282 tebo modern yang kini tengah dikerjakan nantinya juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui efektif atau tidaknya konsep tebo modern tersebut. Selain itu juga untuk mengukur seberapa besar kesadaran warganya untuk mengelola sampah yang dihasilkannya. Kedepan tidak menutup kemungkinan program tebo modern ini akan diperuntukkan untuk seluruh warga Batu Bulan Kangin tanpa terkecuali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, terjadinya kembali tindak kejahatan di Bali membuat keamanan Bali dipertanyakan sebagai tujuan pariwisata dunia. Guna meminimalisasi tindak kejahatan kembali terjadi di Bali, pemerintah yang bersinergi dengan kepolisian diharapkan tegas menindak kejahatan dan sering terjun ke lapangan dalam menjaga keamanan Bali. Aksi kriminal oleh wisatawan asing kembali terjadi di Bali beberapa waktu lalu, tepatnya di Villa Casa Santisya, Desa Munggu, Kabupaten Badung. Akibatnya 1 korban meninggal dunia dan 1 lagi luka dari warga Australia. Pihak kepolisian telah menetapkan 3 tersangka yang juga merupakan warga Australia. Menurut pelaku pariwisata di Bali yang juga pelaku UMKM Bali Hotel Uniform Dharma Prasetya, penembakan yang menyebabkan korban jiwa tersebut dapat berdampak negatif terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Ia berharap tindakan tegas dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan bersinergi dengan lembaga lain seperti imigrasi dan kepolisian dalam menjaga Bali tetap aman.
Ia pun berharap kembali dilakukan penguatan sistem keamanan desa adat seperti pecalang dalam membantu menjaga keamanan Bali dari tindak kejahatan. Sebagai pelaku pariwisata di Bali tentunya sangat berdampak sekali ya. Jadi baik itu kunjungan, kemudian dari segi keamanan terutama. Karena kita sebagai masyarakat, sebagai pelaku pariwisata juga itu sangat penting sekali adanya tindakan tegas dari pemerintah gitu. Jadi selaku Gubernur Bali baik bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain itu tentunya sangat kami harapkan sebagai masyarakat dan juga pelaku pariwisata. Tentunya kita sih berharap ya untuk pemimpin Bali untuk lebih tegas dan kemudian paling tidak sering terjunlah ke lapangan gitu kan, juga bekerja sama dengan instansi terkait baik dari imigrasi kemudian dari dari kepolisian dan sebagainya untuk mengamankan ini. Kemudian dari desa juga kan kita ada namanya pecalang, bagaimana ini tentunya jadi kita juga bukan hanya regulasi aja tapi action juga ke lapangan. Dan bagaimana regulasinya di lapangan, apakah sudah berjalan atau tidak. Jika keamanan Bali tetap terjaga, hal itu akan menumbuhkan kepercayaan internasional terhadap Pulau Dewata ini. Indrawan, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Tanpa Suara, Lahirkan Karya. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Memeriahkan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47, Sekolah Luar Biasa SLB Susrusa mempersiapkan pagelaran drama tari. Tema drama tari tersebut adalah Sadbara Hita, Tanpa Suara, Lahirkan Karya. Pagelaran drama tari ini menampilkan keindahan seni yang bercerita tentang anak-anak tuli yang kurang memiliki kepercayaan diri untuk bermain dengan teman-temannya yang normal. Mereka sempat ditolak oleh lingkungan karena kekurangannya. Namun pada akhirnya atas nasihat dan pengertian dari beberapa temannya yang lain, anak tuli ini akhirnya bisa diterima di lingkungan teman-temannya yang normal dan mampu mengikuti kegiatan mereka serta bermain bersama.
nak sujati nih, pagi nak sepet tekan pegawai kane. Pagelaran drama tari ini merupakan hasil kreativitas dan dedikasi siswa-siswa tunarungu SLB Susrusa Denpasar. Dengan menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, siswa-siswa ini menampilkan cerita yang mendalam dan menyentuh hati. Dewi Swarini dan Devi, Bali TV. Kesehatan tulang adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mengkonsumsi makanan yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Makanan yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium, vitamin D, dan mineral lainnya, serta berolahraga secara teratur dan menghindari rokok dan alkohol, kita dapat menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Beberapa makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang diantaranya susu dan produk susu. Susu dan produk susu kaya akan kalsium yang merupakan mineral penting untuk kesehatan tulang. Ikan seperti salmon dan sarden kaya vitamin D dan kalsium yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Sayuran hijau seperti brokoli dan kale kaya kalsium dan vitamin K yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Kacang-kacangan seperti almond dan kacang tanah kaya magnesium dan kalsium yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, buah-buahan seperti jeruk dan stroberi kaya akan vitamin C yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Selain mengonsumsi makanan yang tepat, ada beberapa tips lain yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang seperti berolahraga secara teratur, dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis, menghindari rokok dan alkohol karena dapat merusak kesehatan tulang, dan jika perlu, mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Jadi jika ingin tulang Anda sehat, pola hidup sehat dan rutin mengkonsumsi makanan yang tepat adalah solusinya. Devi dan Dewi Swarini, Bali TV. Pemirsa, besok 21 Juni 2025, Pesta Kesenian Bali akan resmi dibuka. Agar tidak ketinggalan untuk menyaksikannya, mari kita simak bersama jadwal lengkap pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-47 berikut ini. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.